Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Ketua LPTK yang syuruh tahun 2023. Perkenalkan saya Muhajirin SHI dengan nomor peserta PPG 585093223064 dan nomor induk mahasiswa 23581326. Berikut adalah video kreatif pembelajaran untuk melengkapi tugas uji kinerja yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 November tahun 2023 kelas 1 IPA 1 Putra di Madrasah Ulumul Quran Banda Aceh dengan materi zakat dalam Islam. Saya mohon kritik dan saran dari penguji untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di masa akan datang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah anak sekalian, pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita untuk bisa menunaikan suatu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Jadi sebelum kita belajar pada hari ini, maka marilah sama-sama terlebih dahulu untuk keberkatan supaya Allah memudahkan apa yang kita belajar pada hari ini. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, ada yang tidak dapat hadir pada hari ini, ada yang berhalangan? Ada. Siapa? Alif. Kita hari ini akan mempelajari materi tentang zakat. Ya, tentang zakat. Tapi sebelumnya masih ingat kemarin apa yang pembahasan yang telah kita pelajari? Tentang pengurusan jenazah. Yang mana kita tahu bahwa pengurusan jenazah merupakan suatu fardu kifayah yang mesti wajib kifayah kita kerjakan. Ini telah kita sama-sama telah kita perhatikan kemarin ya, baik itu berhubungan dengan memandikan, mengkafani, menyalatkan, bahkan mengumpulkan telah kita pelajari ya kan. Baik, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang zakat dalam Islam. Zakat dalam Islam. Ada yang tahu apa itu zakat? Ya, zakat itu secara bahasa artinya berkah ya, berkah ataupun suci, boleh juga menunjukkan kebaikan dan memuji itu arti daripada zakat. Baik, apa lagi yang kalian ketahui tentang zakat? Berapa nisab ya, nisab yang dikeluarkan orang Islam ketika dia kewajiban dia ketika mengeluarkan zakat? Ada yang tahu? 2,5 atau 2,8? 2,5 ataupun memang kadarnya 2,8 juga ada ya. Memang rata-rata 2,8. Ada yang mengatakan 2,7. Cuma kalau kita memang jangan ada keraguan ya kan, lebih baik ya, jangan terlepas pasal. Kita akan membahas tentang zakat ya. Jadi kita akan dengarkan sekelas tentang zakat dalam Islam. Jadi zakat dalam Islam ini merupakan suatu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu membayar zakat. Baik zakat yang tadi apa? Zakat mal ataupun zakat fitrah. Dikatakan dengan zakat fitrah itu zakat nafsi, zakat jiwa kita, ataupun zakat harta, zakat mal. Ada dua jenis yang wajib kita memberikan zakat. Baik, ini zakat diwajibkan kepada kita untuk mengeluarkannya, yaitu pada tahun kedua Hijriah.
sama derajatnya seperti salat. Dan orang mengerjakan salat tapi tidak mengerjakan zakat, maka sama saja salatnya tidak diterima. Banyak hanya hadis yang kita dapat jumpai demikian. Malah dalam Al-Quran sendiri mengatakan apa? Waqimus shalah wa atuz zakah, ya kan? Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini berbarengan dua-duanya. Antara zakat dan antara zakat dan fitrah tidak boleh dipisah-pisah. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sendiri telah bersabda, ini sering kita dengar, dunia Islam ala khamsin. Dunia Islam ala khamsin. Agama Islam ini didirikan atas 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadatul la ilaha illallah. Itu syahadat. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamatus shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakat, dan menunaikan zakat. Wa hajjul baiti, dan puasa naik haji. Wa shaumu Ramadan, dan puasa pada Ramadan. Ini adalah jelas tentang kewajiban kita, sehingga sama wajibnya antara salat dengan zakat. Ini dapat memberikan motivasi bagi kita untuk jangan sampai kita ini tidak menunaikan zakat. Malah kalau pada masa Umar sendiri pernah beliau mengancam mengurangi orang yang tidak mau memberi zakat. Jadi begitu pentingnya kita mengetahui ataupun kita melaksanakan zakat. Tujuan pembelajaran pada hari ini peserta didik dapat memahami, menganalisis dan mengidentifikasikan ketentuan zakat. Ini tugas daripada kalian ataupun kita pada hari ini. Tujuannya adalah peserta didik dapat memahami apa itu zakat, ya, ketentuan zakatnya, menganalisis dan mengindikasikan ketentuan zakat. Nanti ada syarat-syarat, ya kan, syarat-syarat zakat yang syarat-syarat kewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat, dan ketentuan berapa zakat yang dikeluarkan. Karena tadi seperti saya bilang, ada zakat harta, ya kan, dan ada zakat jiwa dan juga zakat harta. Dan harta ini banyak. Ada yang berupa, ya kan, ada pembinaan dan ternak, ya kan, biji-bijian, barang tambang, ya kan. Nanti ini tugas dari kalian untuk mempresentasikan. Baik. Marilah sekarang kita memperhatikan video berkenaan dengan zakat. Kalian catat apa yang perlu nanti dipresentasikan, permasalahannya. Untuk diberikan kepada golongan tertentu. Adapun hukum zakat adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasar perintah zakat adalah Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan
Ini bisa berembuk untuk menulis bisa kelompok 2 ya. Dan kelompok yang ketiga ya. Nah, nanti kita bisa tuliskan. Bisa sama-sama dicatat apa yang perlu dibetul sudah saya tulis. Kelompok pertama tentang pengertian zakat atau macam-macam zakat tadi. Yang kedua tentang pembahasan tentang yang wajib dizakati ya, benda-benda yang wajib dizakati. Dan sedangkan yang ketiga orang yang berhak menerima zakat dan yang benar. Baik, sekarang terus kalian catat sama-sama. Tentang harta benda yang wajib dizakati. 1. Zakat emas dan perak. Zakat yang berupa harta emas dan perak wajib dizakati apabila telah mencapai nisab dan haul. Nisab emas 93.000 gram, 20 miskol. Nisab perak 629 gram, 624 gram, 200 dirham. Jumlah harta yang wajib dizakati sebanyak 2,5%. 2. Zakat perdagangan. Zakat yang didapati dari hasil berdagang wajib dizakati apabila telah mencapai ishab dan haul. Ishaknya sama seperti zakat emas dan perak. Jumlah harta yang wajib dizakati sebanyak 2,5%. Ada yang mau ditanya tentang pembahasan harta yang wajib dizakati? Gimana? Baik, kami kok satu. Silakan dulu. Nah, coba. Kan tadi pertanyaan 10% kalau misalnya ada irigasi pertanyaan, kalau misalnya nggak ada irigasi 10%, kalau misalnya ada 5% karena kemarin aja. Kalau misalnya ada dua-dua 7,5%. Ya. jelas. Masih ada pertanyaan lagi? Nah, yang lain yang mau ditanya? Dah. Baik, beri aplaus dulu kepada ini. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekalian tadi teman-teman telah kita presentasikan pembagian zakat dalam Islam ya. Dari kelompok yang pertama dapat kita itu tadi apa? Kelompok pertama tentang pengertian zakat dan macam-macam zakat ya. Ini sudah sama-sama telah kita dengar tadi. Cuman macam-macam zakat ada dua ya kan? Saya bilang tadi ada zakat mal dan ada zakat fitrah sesuai dengan dalil-dalilnya ya kan? Selanjutnya yang kelompok kedua tadi sudah itu tentang pembahasan zakat yang wajib dizakati ya. Ada zakat mal dengan ada zakat dan bagian-bagiannya. Dan yang ketiga adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang yang menerima zakat seperti ada 8 yang dilihat. Ini sudah paham semuanya. Ada yang mau tanya dulu sebelum kita
ini dari ketiga kelompok ini yang Ustaz sempurnakan. Kalau zakat harta ini sudah ya kadar-kadarnya. Kalau beras, kalau kita ini makanan pokok ya, makanan pokok kita beras nggak boleh, berarti kita membeli dengan uang karena kita mayoritas karena kita berbahasa Imam Syafi'i, maka yang diwajibkan pada kita adalah makanan pokok. Makanan pokok kita ini adalah beras, nasi. Sedangkan menyangkut masalah zakat mal yang lain, yaitu binatang ternak, ada berapa jenis di binatang ternak? Ada 3, unta, sapi, kerbau sama ya kan? Kambing. Kalau unta berapa tadi? Ada di kalau unta 5 ekor unta wajib kita zakati. Ekor kambing. Selanjutnya yang zakat kambing ada berapa wajib nisabnya? 50 ekor. Itu dan sudah ingat sudah sampai haul itu sudah sampai sudah sampai tahunnya. Jadi kalau belum sampai tahun tak boleh, walaupun misalnya kita mempunyai 39 ekor ataupun 40 ekor, tapi belum sampai setahun. Pas sampai setahunnya sudah berkurang lebih. Misalnya kan sampai 40 tadi kan? Kalau kami, kalau lembu berapa? 30. Kalau misalnya kurang daripada 30, walaupun udah sampai 1 tahun itu nggak wajib. Jadi mesti harus sesuai dengan kadarnya. Kalau kambing itu 40, kalau lembu 30, dan kalau unta itu 5. Ya, begitu dia. Baik. Menurut kalian bagaimana pembahasan hari ini? Menarik atau tidak? Ini fokus ya. Kita harapkan karena memang tujuannya adalah supaya memang kalian bisa berinteraksi diri langsung kalian yang mengutarakan. Sedangkan guru ya sebagai translator ya, pengarah aja. Nah, jadi untuk kedepannya setelah pembahasan namanya zakat, itu kita haji yang murah depannya. Ya, ini pun adalah haji dan umrah. Baik, jadi yang kesimpulan ya dari pembahasan pada hari ini memang yang pertama adalah zakat ini merupakan suatu kewajiban ya, suatu kewajiban bagi diri kita yang mesti harus kita tunaikan andai kata sudah memenuhi persyaratan. Ya, kalau zakat fitrah berarti memang dia kalau sempat di lahirnya di bulan Ramadan maka sudah wajib ya kan? Sedangkan kalau di zakat mal tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu harus sampai di nisab dan haulnya. Nah, jadi juga dan kesimpulan yang dapat kita ambil dengan adanya pembahasan tentang zakat itu banyak ya. Yang pertama ini juga menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada umat, karena banyak orang-orang yang tidak ada bekal ya, yang tidak ada kesanggupan sehingga dengan kita memberi zakat maka kita saling menolong. Bagaimana memang kita ini adalah bagaikan tubuh yang satu, ada dalam hadis ya. Nah, kita ini tidak boleh kita ada Rasulullah apa lain minum ahadukum hatta yuballigh fihi ma yu'minu nafsihi ya. Tidak sempurna iman seorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini juga bagian daripada memberi zakat tersebut merupakan kata rasa cinta kita kepada sesama. Baik, sebelum kita tutup sekali lagi ada yang mau dibahas, kalau ada yang
supaya pelajaran pada hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang kita peroleh pun nanti ya dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan juga kita sampaikan kepada orang yang kepada orang lain ya, karena ilmu ini harus disampaikan. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan untuk pada hari ini. Benarnya datangnya dari Allah ya, salahnya dari ulama sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.